Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan dipimpin Dila doanya. Iya, terima kasih Ananda Dila. Nah, Ibu lihat, ini hari ini banyak yang tidak hadir ya. Kemana teman-teman yang tidak hadir ini? Baiklah, yang tidak hadir hari ini berarti mereka rugi ya, karena sudah melewatkan satu pertemuan pembelajaran. Nah, minggu yang lalu itu Ananda sudah mempelajari tentang sistem gerak. Masih ingat? Masih ingat? Nah, apa yang diingat mengenai sistem gerak? Iya, ada tulang. Nah, pada tulang nanti terdapat sumsum tulang. Pada sumsum tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Pernahkah Ananda berpikir apa yang terkandung pada satu tetes darah kita? Ini siapa yang pernah terluka, yang mengalami luka? Riba. Iya. Semua, Bu. Apa yang keluar pada saat terluka? Darah. Bu. Darah. Nah, darah yang keluar pada bagian yang luka itu apakah akan berhenti beberapa saat kemudian? Iya, Bu. Jadi Iya. Kenapa Membeku. demikian? Karena pada sadar Karena darah tersumbat, Bu. Iya. boset. Nah, untuk mengetahuinya, Ananda harus terlebih dahulu mempelajari tentang komponen penyusun darah dan proses pembekuan darah. Iya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Setelah melakukan pengamatan video pembelajaran secara daring, peserta didik mampu satu menganalisis komponen darah dan fungsinya dalam sistem sirkulasi manusia dengan cepat. 2. Menelaah proses pembekuan darah dengan benar dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran. sudah membagi kelompok. Nah, untuk kelompok 1 itu kita kasih nama dengan eritrosit, ya. Kelompok 2 kita beri nama leukosit. Kelompok 3 kita beri nama trombosit. Kelompok 4 kita beri nama fibrinogen. Ya, bagus. Kelompok 5 protrombin. Nah, masing-masing kelompok nanti itu ada tugasnya, ya. Jadi silakan nanti kamu berdiskusi dalam kelompokmu masing-masing. Ibu juga sudah men-share 2 buah video dari 2 buah video yang Ibu kirimkan, ya. Video pertama adalah tentang Komponen darah. iya, adalah tentang komponen darah. Nah, dari video tersebut, apa kira-kira pertanyaan yang bisa kamu munculkan? Apa saja komponen darah? Iya, bagus. Apalagi? Bagaimana proses pembekuan darah? Iya, bagus. Satu lagi. Apa fungsi darah? Darah. Iya. Nah, Darah. untuk menjawab semua pertanyaan tadi, ya, ini video keduanya. Untuk menjawab semua pertanyaan tadi, maka Ananda sudah Ibu berikan LKPD, ya, baik melalui Google Classroom maupun melalui WA Group, itu sudah Ibu berikan. Yang pertama, LKPD. Kedua, Ibu juga sudah mengirimkan bahan ajar. Sudah dilihat? Bagus kalau sudah. Nah, dari LKPD tersebut, nanti kamu silahkan identifikasi masalahnya, ya, atau kamu kerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD tersebut dengan menggunakan bahan ajar yang Ibu bagikan, ya. Jadi sumbernya bisa kamu cari dengan bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Ya, Ibu kasih waktu selama 10 menit cukup. Silakan dikerjakan. Silakan kelompok, masing-masing kelompok menunjuk ketua untuk mempresentasikan
hasil diskusinya. Kelompok 1, silahkan. Jawabannya, eritrosit berbentuk bikonkav karena bertujuan untuk mengoptimalkan pertukaran gas O2 dengan CO2. Kita lanjut kelompok 2, silahkan. Eosinofil. Strukturnya plasma bersifat asam sehingga akan berwarna merah tua bila ditetesi eosin. Iya. Bersifat fagosit, 3 berjumlah 2-3% dari jumlah leukosit. Iya. Fungsinya berhubungan dengan infeksi palasit, tempat pembentukan sumsum tulang. Iya, bagus. Lanjut. 2 basophil. Strukturnya plasmanya bersifat basa sehingga Ak2 bersifat fagosit. Yang ketiga berjumlah 0,5-1% dari jumlah leukosit. Fungsinya memberi reaksi alergi dan antigen dengan jalan mengeluarkan histamin yang menyebabkan peradangan. Neutrofil. Strukturnya plasmanya bersifat netral. Keempat, limfosit T dan limfosit B. Kelima, monosit. Strukturnya inti sel memiliki lekukan yang dalam berbentuk tapal kuda. Lanjut dulu ke kelompok 3. Bagus sekali jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 yang diwakili Cynthia. Kita lihat ya apa yang sudah dibacakan oleh masing-masing kelompok tadi ya, itu sudah sangat benar. Nah, ini ya. Jadi nampak slide Ibu? Nah, dengan adanya proses sentrifugasi, maka darah yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi tadi itu nanti akan melakukan pemisahan. Ya, ada 3 bagian dia nanti. Bagian paling bawah sekali itu adalah sel darah merah. Bagian yang di tengah itu adalah sel darah putih dan apa? Plasma. Trombosit. Trombosit. Baru disebut dengan Plasma darah. Pada eritrosit atau sel darah merah berbentuk apa tadi selnya? Apa bentuknya? Berbentuk Konkav. Iya, konkav. Apa itu artinya bikonkav? Bagian kedua sisinya cekung atau mencekung ke dalam. Nah, kamu lihat nih ya. Jadi kalau kita lihat ini dia hampir mirip dengan donat tapi nggak berlobang. Kalau donat berlobang kan? Iya, Bu. Nah, jumlahnya itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Mana yang lebih banyak sel eritrositnya, laki-laki atau perempuan? Iya. Laki-laki. Laki-laki. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah darah pada tubuh kita itu ada 8% dari berat badan. Kita lanjut. Nah, ini yang kedua sel darah putih atau leukosit. Ya. Ini bentuknya. Jadi kalau kita lihat dari segi bentuknya, ya, ini bentuknya berubah-ubah. Kemudian untuk trombosit. Untuk trombosit, kamu perhatikan di sini, ya. Ini selnya juga tidak teratur. Dibacakan kesimpulannya. Silakan Dila. Darah terbagi 2 yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah terbagi 3 yaitu eritrosit, leukosit, trombosit. Eritrosit bisa disebut juga dengan sel darah merah. Leukosit disebut juga dengan sel darah putih. Trombosit yaitu keping darah. Leukosit terbagi 2 yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit terbagi 3 bagian yaitu neutrofil, basofil, eosinofil,
dan agranulosit ya, terbagi dua bagian, yaitu monosit dan limfosit. Kelebihan yang bisa kita ambil. Menjaga pola makan, menjaga kesehatan, banyak makan sayur, banyak makan buah. Ibu punya soal yang harus kalian kerjakan. Google Classroom sudah ada, atau di Google Form. Silakan dulu dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk Ibu nilai. Untuk pertemuan kita selanjutnya, silakan Ananda pelajari mengenai golongan darah dan transfusi darah. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.